Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar dua konsep penting dalam JavaScript, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan digunakan ketika program harus memilih keputusan. Perulangan digunakan ketika program harus melakukan sesuatu secara berulang. Nah, pada praktik ini kita akan membuat halaman web sederhana yang menampilkan status nilai siswa dan daftar latihan menggunakan JavaScript. Kita akan membuat file dulu. Kita beri nama latihan.html. Oke. Seperti biasa, kita buat doctype HTML, head. Di dalam head ada title. Kita nama percabangan. Di bawah head kita masukkan body untuk membuat sebuah dokumen HTML. Nah, oke. Sekarang kita mulai praktik. Sekarang kita akan membuat elemen tampilan. Oke, kita misalnya kasih heading 1, pertemuan kedua. Kemudian kita kasih subtitle dengan nama program cek nilai. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat tag paragraf. Kita beri ID menjadi nama. Kemudian kita buat lagi. Kita beri ID nilai. Kemudian kita buat lagi paragraf dengan ID status. Nah, kemudian di bawahnya kita buat H2, tag H2, daftar latihan. Kemudian di bawahnya kita buat tag UL, kita beri nama daftar latihan. Kita save. Oke. Nah, jadi kita membuat tampilan awal. Jadi kita buat judul H1. Kemudian kita buat beberapa paragraf untuk menampilkan nama, nilai, dan status. Nanti setiap paragraf diberi ID ya. Jadi kita beri ID agar dapat seperti biasa agar dapat dicari oleh JavaScript. Setelah itu kita membuat tag UL dengan ID daftar latihan. Nah, bagian ini nanti akan diisi oleh JavaScript yang menggunakan perulangan. Sekarang kita akan menulis sebuah variabel. Jadi di bawah body kita buat tab text script untuk menulis kode JavaScript. Kita deklarasikan variabel nama. Isinya misalnya Andi. Kita deklarasikan nilai, variabel nilai dengan angka 80. Nah, di dalam tag script kita sudah membuat nama dan nilai. Variabel nama berisi teks, ya diawali karena ada identik dengan tanda petik yaitu string. Jadi ditulis menggunakan tanda kutip. Variabel nilai berisi angka, jadi tidak menggunakan tanda kutip ya.
Jadi kita bisa bedakan mana tipe data string, mana tipe data number. Data nilai ini nanti akan diperiksa oleh percabangan if else. Browsernya, jadi prosesnya seperti ini ya. Program cek nilai daftar latihan. Oke, sekarang kita akan menambahkan variabel dengan kode if else di bawah variabel nilai. Sekarang kita buat deklarasikan variabel keterangan. Kita isi string kosong, jadi tidak ada isinya. Tanda petik 2 saja. Kemudian, jika if nilai, variabel nilai, ini ada typo nilau ya, jadi harusnya di sini adalah nilai. Jika nilai lebih besar sama dengan 75, kita buka kurawal, maka variabel keterangan akan bernilai lulus. Selain dari itu, else, maka variabel keterangan isinya tidak lulus. Jangan lupa kita save. Oke, percabangan digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Kita membuat variabel keterangan terlebih dahulu, lalu menulis if. Artinya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka keterangan diberi lulus. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau else ya, maka bagian else dijalankan dan keterangan berisi belum lulus. Tanda lebih besar sama dengan adalah operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan nilai. Nah, sekarang kita akan menambahkan kode dokumen get by ID inner HTML untuk menampilkan hasilnya. Seperti biasa, kita tulis di bawah dokumen get element by ID. Kita tampilkan ID nama. Kita tulis inner HTML-nya sama dengan nama plus variabel nama. Kemudian di bawahnya juga kita tampilkan nilai, kita ganti dengan nilai, kita panggil variabel nilai. Terakhir kita buat get element by ID status. Berisi status. Kita ambil variabel keterangan. Oke, seperti ini. Jadi nanti muncul di tag P yang terakhir ini statusnya. Kita coba buktikan. Kita refresh. Nama Andi nilai 80, status lulus. Kenapa? Karena nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Oke, dokumen get element by ID ini
seperti biasa digunakan untuk mencari elemen berdasarkan ID. Inner HTML digunakan untuk mengisi teks pada elemen tersebut. Di sini ID nama akan menampilkan nama siswa, ID nilai akan menampilkan nilai siswa, dan ID status akan menampilkan keputusan percabangan. Selanjutnya kita akan lanjut ke perulangan. Jadi menggunakan for untuk membuat daftar latihan. Caranya ini boleh kita taruh di bawah, boleh ya. Kita deklarasikan teks, variabel teks daftar. Kita buat variabel yang isinya kosong, tidak ada isi, langsung kita tambahkan perulangan di bawahnya. Jadi kita mengulangkan perulangan for dalam kurung i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil atau sama dengan 5 titik koma variabel i kita jumlahkan i plus plus, buka kurawal. Kita panggil variabel teks daftar sama dengan teks, kita panggil lagi teks daftar ditambah, kita panggil petik latihan JavaScript ke, kita kasih minus, kemudian kita penghubung concatenate dengan menampilkan i, kita plus lagi untuk mengakhiri petik dan diakhiri ditutup dengan slash tag li. Nah, harusnya di sini ada li ya. Nah, tag li. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir di bawahnya kita tambahkan, tampilkan dokumen get elemen by ID, kita tampilkan ID dengan nama daftar latihan. Daftar latihan. Kita lihat daftar latihan. Oke, sudah benar. Dot inner HTML sama dengan kita tampilkan variabel teks daftar. Kita save, kita lihat hasilnya. Maka akan ada perulangan latihan JavaScript perulangan selama 5 kali karena dia harus lebih kecil atau sama dengan 5. Jika kalau kita tambah misalnya di sini 6, maka perulangannya akan menjadi 6. Seperti itu. Oke, dijelaskan. Perulangan digunakan untuk menjalankan perintah beberapa kali. Kita membuat variabel teks daftar sebagai tempat menampung isi daftar. Setelah itu kita menulis for. Nah, bagian let i, kita mendeklarasikan i sama dengan 1, berarti perulangan dimulai dari angka 1. Bagian i lebih kecil sama dengan 5, berarti perulangan berhenti sampai angka ke 5. Nah, di sini 6 berarti angka ke 6. Bagian i plus plus berarti nilai i
bertambah 1 setiap kali perulangan. Di dalam perulangan kita menambahkan tag li, jadi tag HTML yang li untuk menampilkan sebuah list agar hasilnya menjadi daftar halaman web. Nah, sekarang silakan disimpan dan di-refresh browsernya. Nah, sekarang pada halaman web ini kita dapat melihat nama, nilai, status, dan daftar latihan. Karena nilai Andi ada 80, maka statusnya lulus. Sekarang kita ubah menjadi 60 setelah disimpan di browser. Kemudian di refresh, kita lihat hasilnya harusnya tidak lulus. Misalnya ini 60 karena dia nilai di bawah 75. Kita lihat, kita refresh, maka tulisannya tidak lulus. Oke. Nah, sebagai latihan, silakan ganti nama, nilai, dan ganti jumlah perulangan. Sebagai latihan, kalian dapat mengganti nama siswa, mengganti nilai, mengganti jumlah perulangan. Contohnya, ubah batas perulangan dari 5 menjadi 3 atau 10. Kesimpulan pertemuan ini adalah if else digunakan untuk membuat keputusan dalam program, sedangkan for digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang. Demikian pembelajaran kedua. Terima kasih.